Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang integral tak tentu, yang mana di integral tak tentu itu sudah mempelajari rumus dasar dari integral tak tentu. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mau um, masuk pada bagaimana hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru yang masih ada kaitannya dengan integral tak tentu, yaitu integral substitusi. Nah, untuk itu teman-teman semuanya silakan menyimak anak-anak sekalian agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Integral substitusi. Nah, integral substitusi ini definisinya itu dikatakan bahwa ini adalah salah satu teknik atau metode dari sebuah integral. Jadi bukan hanya di integral tak tentu saja, tapi nanti juga pokok-pokok pembahasan selanjutnya itu akan ada integral substitusi pada integral tentu. Nah, jadi integral substitusi ini itu merupakan sebuah metode atau teknik-teknik bagaimana cara mengerjakan sebuah integral yang bentuk soalnya itu kalau dikerjakan menggunakan integral tak tentu atau rumus integral itu nanti panjang sekali. Nah, oleh karena itu ada sebuah pembahasan yang namanya integral substitusi yang mau menyederhanakan sebuah pengerjaan dari integral tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan masuk kepada contoh soal yang pertama. Nah, pada contoh soal yang pertama di sini integral dari 2x tambah 3 pangkat 5dx. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, saya sedikit memberi gambaran ya. Kalau kita menggunakan soal ini ya, dan kita mau masukin rumus integral tak tentu tadi. Nah, ini otomatis ya, caranya itu akan sangat lama atau sangat panjang nanti karena kita harus nentuin dulu nih, harus rubah dulu ya. Kan tidak mungkin kita mau mau membuat integral itu sendiri sebanyak 5 kali ya, nggak mungkin kan. Nah, tidak mungkin juga kita mau mengintegralkan integral ini itu sebanyak 5 kali. Nah, oleh karena itu ada integral substitusi yang mampu memberikan cara pengerjaannya itu lebih mudah dan tidak panjang sekali cara pengerjaannya. Nah, untuk itu kita akan masuk pada sebelum kita mengerjakan integral substitusi ini, lebih awal itu kita membuat pemisalan ya. Nah, kita misalkan dulu misalnya itu U itu sama dengan, terserah ya anak-anak atau teman-teman semuanya, di pemisalan ini terserah mau pakai huruf apa. Nah, banyak sekali yang di integral substitusi ini itu pemisalannya menggunakan U sehingga lebih mudah ya. Nah, selanjutnya kita pemisalan ya. Di sini U-nya itu sama dengan U-nya itu sama dengan 2x tambah 3. Nah, U-nya itu dari mana? U-nya itu ya, boleh diperhatikan ya, kalau U-nya itu dari soal ini. Nah, 2x tambah 3, U-nya itu dari soal itu. Sehingga kita selanjutnya sudah mendapatkan nilai U. Di sini itu kita harus menggunakan mencari turunan dari DU. Ya, saya kembali mengulas ya bahwa kalau di integral itu masih ada kaitannya dengan turunan. Ingat, kalau di turunan itu pangkatnya selalu dikurangi dengan 1 dan kalau di integral pangkatnya dijumlahkan dengan 1. Nah, ini dari sifat ini ya kita mau nentuin turunan dari U. Maka turunan dari U itu berapa? Nah, kalau 2x turunan dari 2x tambah 3 yaitu 2dx. Dari mana? Nah, kalau 2x ditambah dengan 3
itu turunannya ya sama dengan 2x. Maaf, sorry bukan 2x ya, turunannya adalah 2. Ya. Kenapa? Karena ingat rumus dari turunan itu sama dengan rumus dari turunan itu pangkatnya dikurangi dengan 1. Nah, pangkatnya diturunkan dulu dan dikurangi dengan 1. Misalnya, turunan dari A pangkat N itu sama dengan N kali A pangkat N kurang 1. Nah, ini kita mau bawa fungsi ini itu ke bentuk rumus ini. Nah, ya sehingga kita mau dan sebelumnya yang diturunkan itu hanya yang ada variabelnya ya kalau di turunan itu. Kalau di turunan yang ada variabelnya saja yang bisa diturunkan. Gitu. Nah, sehingga di sini itu ya, di sini itu kan ada 2x. Nah, sedang 2x ini itu punya pangkat 1 yang tidak tertulis, maka kita turunkan 1 ya, kita turunkan 1 di sini kali dengan 2. X-nya itu pangkat dengan 1 kurang 1. Maka hasilnya 1 kali 2x pangkat 0. Maka sama dengan 1 kali X pangkat 0 itu kalau di eksponen itu hasilnya 1. Nilainya 1. Berarti 2 kali 1. Maka 1 kali 2, 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Nah, maka turunannya itu sama dengan 2dx. Nah, ingat? Oke, selanjutnya dx itu sama dengan du per 2. Kenapa du per 2, Kak? Atau kenapa du per 2, Pak? Nah, di sini kalau misalnya bentuk ini kan 2x, 2dx itu kan bentuknya perkalian. Nah, kalau kita mau bawa ke sebelah sini atau pindah ruas ya, itu akan berubah menjadi pembagian. Ya, sehingga dx-nya itu sama dengan du yang awalnya itu perkalian, dia menjadi penyebut dari du. Sehingga dx-nya itu sama dengan du per 2. Nah, sampai di sini silakan dipahami dulu. Jika ada yang masih yang bingung, boleh bertanya pada kolom komentar. Oke. Lalu selanjutnya itu ya. Nah, selanjutnya integral dari 2x tambah 3 pangkat 5. Di situ itu kita buat ini kan 2x tambah 3 pangkat 5 kan ya. Yang mana kita sudah misalkan bahwa 2x tambah 3 itu sama dengan U. Maka kita tinggal masukin O integral dari U pangkat 5. Nah, U-nya ini dari mana? U-nya ini dari pemisalan tadi ya. U-nya ini, U di sini itu dari pemisalan ini. Ingat, U-nya itu dari sini. Nah, jadi kalau kita membuat soal seperti ini, kita mendapat soal seperti ini, kalau masuk pada pengerjaan, ingat selalu menggunakan U ini. Ganti nilai ini, ganti fungsi ini ya dengan U. Pangkat 5-nya tetap. Nah, maka ini langsung saja kalau sudah bentuk seperti ini, ya, maka kita tinggal menggunakan integral tak tentu. Rumus integral tak tentu. Oke. Nah, selanjutnya sampai di sini integral dari U pangkat 5 kali du per 2. Du per 2 dari mana? Nah, du per 2 itu dari nilai dx-nya itu. Kita ganti nilai dx-nya itu dengan du per 2. Yang mana kita dapat dx-nya ini, ya dx-nya ini itu ada di sini. Dx-nya itu ada pada ini ya, nilai dx-nya ini. Nah, ini nilai dx, kita bawa ganti nilai dx yang di sini, nilai dx yang di sini itu dengan du per 2. Ini hasil dx-nya. Kita bawa ke sebelah sini. Nah, gitu. Nah, lalu sehingga menghasilkan integral u pangkat 1/2 du.
Nah, ini sudah bentuk 1/2 karena kalau misalnya kita kalikan ya, ini 1 kali DU kan hasilnya DU ya. Nah, maka setelah dari sini kita mau selanjutnya pengerjaannya masih menggunakan integral tak tentu tadi. Nah, maka saya hapus dulu yang ini ya. Nah, oke, lalu selanjutnya ini ya yang awalnya itu dia di sini, arenanya di sini ya, tempatnya di sini. Ini kita pindahkan ya, pindahkan di depan integral. Karena yang mau kita integralkan itu hanya U pangkat 5-nya ya. Sehingga jadinya itu sama dengan 1/2 dikali dengan integral dari U pangkat 5 itu sama dengan 1 per U 5 tambah 1 U pangkat 5 tambah 1 plus C. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 1/2 kali 1/6 U pangkat 6 tambah C. Nah, lalu selanjutnya hasilnya itu sama dengan 1/12, 12 dari 2 kali 6 ya, U pangkat 6 ditambah dengan C. Lalu selanjutnya tinggal kita masukkan kembali nilai U yang sudah kita misalkan ini ya ke bentuk ini. Jadi di sini U-nya ini kita ganti dengan 2X tambah 3. Nah, sampai di sini ini sudah merupakan hasil akhir dari soal bentuk integral substitusi ini. Oke? Sampai di sini kalau ada yang masih bingung silahkan bertanya pada kolom komentar. Oke, kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, integral dari 12x dalam kurung 6x pangkat 2 kurang 5 pangkat 3 dx. Nah, di situ jawabnya U-nya adalah 6x pangkat 2 kurang 5. Kita misalkan ya. Ya, U-nya itu kenapa 6x pangkat 2 kurang 5 tidak bukan 12x. Nah, penentuan U itu kita lihat pangkatnya itu yang lebih dari 1. Jadi kalau bukan pangkatnya itu 1, berarti itu bukan pemisahan U. Jadi kalau misalnya ada pangkatnya setengah, nah itu atau pangkatnya itu akar ya. Kalau sifatnya itu dalam akar berarti itu kita misalkan dengan U. Jadi kalau misalnya ini bukan kita misalkan sebagai U karena pangkatnya 1. Tapi kalau ini kita misalkan sebagai U karena pangkatnya itu 3. Nah, seperti itu. Nah, maka kita lihat lagi di sini. Turunan dari DU-nya itu apa? Nah, seperti yang sudah saya bilang, kalau di turunan itu berarti pangkatnya diturunkan dan dikurangi dengan 1. Berarti kalau ini diturunkan ke sini dan dikurangi dengan 1, maka hasilnya sama dengan 12x dx. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui DU atau turunan turunan U-nya itu 12x dx, maka selanjutnya tinggal kita buat dx-nya itu sama dengan DU per 12x. Nah, lalu yang selanjutnya itu kita tinggal membuat bentuk soalnya itu rubah ke yang dulunya itu bentuk soalnya seperti ini, kita rubah ke bentuk U karena kita sudah misalkan ya, masukkan kita ganti nilai ini dengan U. Maka integral 12x U pangkat 3 dx. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi ganti nilai dx di sini ya dengan nilai ini. Nah, ingat kita ganti nilai dx dengan dx di sini. Nilai dx ini dengan du per 12x. Lalu selanjutnya di sini menjadi integral u pangkat 3 du. Kenapa dapat integral u pangkat 3 du? Karena di sini itu bentuknya perkalian ya, pembagian ya di sini. Karena sudah ada 12x dan di sini juga ada 12x, maka langsung saja dicoret atau dihilangkan ya. Nah, lalu selanjutnya berarti tinggal integral u pangkat 3 du. Nah, sampai di sini tinggal kita integralkan menggunakan integral tak tentu tadi. Rumusnya ingat bahwa rumusnya itu berarti pangkatnya jumlahkan dengan 1, berarti 1 per
3 tambah 1 U pangkat 3 tambah 1 plus C. Lalu selanjutnya 1/3 tambah 1 itu sama dengan 4, U pangkat 4 tambah C. Nah, sampai di sini itu belum jawaban akhir. Ya, kita harus masukkan dulu lagi nilai dari U yang sudah kita misalkan di sini. Kita masukkan nilai U-nya. Berarti 6X pangkat 2 kurang 5 pangkat 4 plus C. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini hasil akhirnya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh soal yang ketiga ya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga di sini, integral dari 4x akar x pangkat 2 kurang 1 dx. Nah, di sini misalnya U-nya itu yang mana? U-nya itu berarti yang di dalam akar. Nah, x pangkat 2 kurang 1. Maka du-nya sama dengan 2x dx ya. Oke. Lalu selanjutnya dx-nya itu sama dengan du per 2x. Maka pengerjaannya sama dengan contoh-contoh berikut sebelumnya yang kita ganti ini akar dengan u-nya. Berarti ini integral 4x akar u dx itu berarti sama dengan, selanjutnya kita ganti dx di sini dengan nilainya yang ini. Berarti di sini dx-nya sudah rubah menjadi du per 2x. Nah, maka selanjutnya di sini integral dari 4x per 2x dikali dengan u pangkat setengah du. Nah, di mana akar u-nya sudah menjadi pangkat 1/2 ya. Ingat kalau akar dari a itu sama dengan a pangkat 1/2. Dan bentuk ini itu sama dengan 4/2x ya. 4 ini dibagi dengan 2x di sini. Nah, dikali dengan u pangkat setengah du, maka sama dengan 4x per 2x itu hasilnya sama dengan 2 dikali dengan u pangkat setengah du. Nah, lalu selanjutnya tinggal kita menggunakan integral tak tentu tadi. Maka 2 per 1/2 tambah 1 u pangkat 1/2 tambah 1 plus c. Maka di sini hasilnya 2 per 3/2 u pangkat 3/2 tambah c. Maka berarti di sini 2 kali 2/3 kali u pangkat 3/2. Nah, kenapa di sini berubah? Karena bentuk ini adalah bentuk pembagian pecahan. Ya, ini bentuk pembagian pecahan di mana kalau kita keluarkan itu kan seperti ini, 2/3/2 itu sama dengan ya 2 ini. Kita kalau bentuk pembagian pecahan itu berarti kita rubah dulu ke bentuk perkalian, tetapi lawannya ini, temannya ini berubah posisi, tukar posisi, yang dulunya dia sebagai penyebut berubah menjadi pembilang dan pembilang berubah menjadi penyebut. Maka ini hasilnya sama dengan 2 kali 2/3 ya. Maka bentuk hasilnya itu sama dengan 4/3. Ingat. Nah, maka ini sama dengan 4/3 dan di sini kali u pangkat 3/2 tambah c. Nah, Pak Guru kenapa dia Pak Guru atau Kakak kenapa di sini 4/3 u akar u. Nah, u akar u di sini kita boleh memisalkan ya bahwa kalau u pangkat 3 di eksponen itu ada cara pengerjaan akar pangkat yang dirubah ke bentuk akar. Jadi kalau misalnya ya di sini saya hapus dulu yang bagian atas di sini. Nah, kalau misalnya ada u pangkat 3/2 itu kan sama dengan akar u pangkat 3 ya. Nah, kalau akar u pangkat 3 ini ada bentuk pengerjaannya, ada dua cara ya, terserah mau memilih yang mana. Nah, kalau ini bentuk akar u pangkat 3 di sini
itu kan sama dengan akar dari U kali U pangkat 2 ya. Nah, maka kita boleh menjabarkan masing-masing akar akar U pangkat 2 kali akar U ya. Maka ini bentuknya itu akan menjadi akar U pangkat 2. Kalau pangkat 2 ketemu dengan akar itu sama saja hilang ya, hilang atau kita tidak ada pangkat dan akarnya itu habis. Karena lawan dari akar itu sama dengan pangkat 2. Nah, maka di sini kita coret akar dan pangkat 2. Maka hasilnya itu akan jadi U akar U. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kalau untuk cara yang kedua, saya rubah warnanya lagi ya. Nah, kalau untuk cara yang kedua di sini, kita bisa memperhatikan ya. Kalau untuk cara yang kedua, nah ini kadang orang langsung tinggal menjawab ya, membuktikan ya. Jadi kalau untuk cara yang kedua di sini kita punya di sini kan U pangkat U akar U ya. Itu kan kita boleh lihat ya, kita buktikan nih untuk cara yang kedua ini. Nah, berarti kan di sini akan menjadi U kali U pangkat setengah ya, sama dengan U pangkat. Di sini kan kalau bentuk perkalian pangkatnya itu dijumlahkan ya, 1 ditambah dengan setengah. Lalu selanjutnya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Halo Pak. Ya, lalu selanjutnya kalau misalnya seperti ini, itu berarti pangkatnya itu kita tinggal jumlahkan saja. Nah, bentuknya sudah seperti itu, maka ini kan kalau 1 ditambah dengan 1/2 itu kan sama dengan U pangkat 2/2 ya, ditambah dengan 1/2, maka tinggal jumlahkan yang pembilangnya saja karena variabel penyebutnya kan sudah sama, berarti tinggal U pangkat 3/2. Nah, ini untuk mau membuktikan ya, membuktikan apakah U akar U itu sama dengan U pangkat 3/2. Nah, caranya seperti itu. Nah, lalu untuk sampai di sini ini belum selesai caranya ya. Kita tinggal yang terakhir, tinggal kita memasukkan nilai U dengan X pangkat 2 kurang 1. Nah, sampai sini hasil akhirnya. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Oke, kita ke contoh soal yang berikutnya ya. Contoh soal nomor 4 ya. Nah, di sini ada contoh soal integral dari 2x tambah 1 per akar dari x pangkat 2 tambah x kurang 3 dx. Kita akan jawab sama-sama ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, pertama-tama ingat kita tentukan dulu yang mana yang nilai U-nya. Kita misalkan ya. Misal U-nya sama dengan berapa nih? Ada yang masih ingat? Kalau U, penentuan U-nya itu tidak berpangkat 1, tapi lebih dari 1. Berarti masuk pangkat U-nya itu
di soal ini U-nya itu yang mana? U-nya itu adalah X pangkat 2 tambah X kurang 3. Nah, DU-nya atau turunan dari U itu sama dengan 2X tambah 1. Nah, DX ya. Sehingga selanjutnya DX-nya ini dulu ya. Maka DX di sini itu ya, DX-nya itu sama dengan DU per 2X tambah 1. Nah, ingat pemisalan yang ini ya anak-anak, teman-teman semuanya. Ingat pemisalan ini. Nah, berarti dari cara ini kita masukin ke soal. Integral 2X tambah 1 per akar dari 2X kuadrat tambah X kurang 3. Nah, itu sama dengan integral dari 2X tambah 1 per, ini kan bentuk ini kita mau rubah ke bentuk U karena kita sudah misalkan U-nya itu sama dengan X pangkat 2 tambah X kurang 3 ya. Berarti di sini kita masukin akar U kali DX. Nah, lalu selanjutnya kita ganti nilai DX ini dengan yang ini. Ingat ini. Berarti 2X tambah 1 per akar U kali DX-nya itu sama dengan DU per 2X tambah 1. Oke, kita buat pemisah dulu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini, karena di sini itu bentuknya itu sama dengan ini 2X tambah 1 ini sama dengan yang di sini tambah 1 ya. 2X tambah 1, maka kita boleh langsung dengan cara mencoret saja. Ini dengan ini kita coret ya. Karena sama. Gitu. Lalu selanjutnya tinggal kita masukin. Ini kan berarti integral dari 1 per akar U DU ya. Nah, lalu selanjutnya itu kita bawa bentuk pecahan ini ke bentuk pangkat. Ingat, kalau kita bawa di eksponen itu bentuk pecahan mau dirubah ke bentuk pangkat, berarti pangkatnya itu akan berubah ya. Kalau dari bentuknya pecahan ya 1 per A, misalnya 1 per A pangkat N itu berarti sama dengan A pangkat negatif N. Nah, ingat rumus ini kita bawa ke bentuk ini. Berarti ini kan kalau akar itu berarti pangkatnya 1/2 ya. Berarti di sini kita rubah menjadi akar integral dari 1 kali U pangkat negatif setengah DU. Nah, maka ini ya, ini yang akan kita integralkan. Nah, itu yang akan kita integralkan. Ya, oke. Kita lanjut ke sebelah sini ya. Nah, berarti sama dengan integral dari U pangkat negatif setengah DU itu ini setengah ya, DU itu sama dengan 1 per negatif setengah ya, negatif 1/2 tambah 1 U pangkat negatif 1/2 tambah 1 plus C. Nah, lalu selanjutnya berarti di sini tinggal 1 per negatif 1 tambah 2 itu berapa? Kita bawa ke sini. Negatif 1/2 ditambah 1 itu sama dengan, kita punya di sini, ini bentuknya belum bentuk pecahan. Kita bawa dulu ke bentuk pecahan ya. Maka ini jadi negatif 1/2. Kalau kita mau bawa ke bentuk pecahan, maka penyebut ini kita kalikan dengan 1 ini. Maka boleh jadi positif atau ditambah dengan 2 kali 1, 2. Kalau kita sudah mengalihkan penyebut dengan temannya ini, berarti penyebutnya itu diikuti
T2 di sini ya. Maka ini menjadi 1 karena ini penyebutnya sudah sama, kita operasikan tinggal pembilangnya. Negatif 1 tambah 2 sama dengan 1 ya, 1 per 2. Maka ini jadi 1 per 2 U pangkat. Ini juga sama. Negatif 1 per 2 tambah 1 itu sama dengan 1 per 2 tambah C. Nah, lalu yang selanjutnya di sini karena ini bentuknya itu pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan berarti kita bawa dulu ke perkalian, tetapi bentuknya itu akan berubah ya. Kalau bentuk pembagian pecahan kita bawa dulu ke perkalian, namun posisinya tadi itu ditukar ya, misalnya berarti ini jadinya 1 kali karena dibilang posisinya ditukar berarti penyebut jadi pembilang jadi penyebut. 2 dikali 1 U pangkat setengah ya, U pangkat 1 per 2 ditambah C. Maka selanjutnya 1 kali 2 per 1 itu sama dengan 2 U 2 akar U ya. Karena kita mau rubah U pangkat 1 per 2 itu juga dengan bentuk akar ya. Ingat kalau sudah kalau ada pangkatnya itu 1 per 2 berarti kita rubah ke bentuk akar, berarti cuman akar saja ya. Kalau misalnya A pangkat 1 per 2, nah ini kan sama dengan akar A. Ini kan sama dengan akar A ya. Maaf ya. A pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar A. Nah, oke. Nah, lalu apakah ini sudah hasil akhirnya? Belum lah. Ini belum hasil akhir ya. Ini itu sama dengan 2 akar U-nya X pangkat 2 tambah X kurang 3 tambah C. Oke, ini hasil akhirnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.